Nama saya Rohayati, Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Muda, Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat. Pelestarian perpustakaan adalah kegiatan untuk menjaga dan merawat koleksi perpustakaan agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan pemustaka. Tujuannya adalah untuk memperpanjang usia koleksi perpustakaan, melestarikan nilai informasi yang ada di dalamnya, menjaga keutuhan bentuk fisik koleksi, mengurangi kendala kekurangan ruang, mempercepat proses perolehan informasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan perpustakaan antara lain membersihkan perlengkapan dan ruangan secara rutin, memasang peringatan untuk menjaga kebersihan, mengatur suhu ruangan, suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 24 sampai dengan 24 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 45 sampai 60% RH. Untuk pencegahan pada rak, diletakkan bahan-bahan yang berbau seperti kapur barus. Demikianlah perawatan perpustakaan yang ada pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat. Selamat siang, Bu. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melihat perpustakaan, bisa? Oh, silakan. Ini adalah perpustakaan khusus di Perkim. Jadi perpustakaan khusus di Perkim adalah diperuntukkan khusus untuk pemustaka di lingkungan kami dan terbatas untuk lingkungan luar. Jenis layanan yang kami sediakan di sini adalah layanan ruang baca, layanan referensi, dan layanan peminjaman atau sirkulasi. Tapi untuk layanan sirkulasi diperuntukkan untuk pemustaka di lingkungan kami. Adapun koleksi yang kami punya adalah koleksi 0 karya umum. Buku-bukunya terdiri banyak karya umum dan ilmu komputer. Untuk koleksi golongan 100, ini adalah psikologi dan filsafat. Buku-buku ini terdapat buku untuk memotivasi pegawai. Sekarang di golongan 200 ada buku-buku agama. Di sini terdapat Al-Quran dan hadis juga ada. Untuk golongan 300 ada 2 lemari. Ini adalah peraturan perundang-undangan dan yang satu lagi tentang ilmu pengetahuan sosial. Untuk golongan 400 bahasa, terdiri dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah juga ada, yaitu bahasa Sunda. Di dalam rak ini juga terdapat koleksi referensi. Nah, di sini terdapat koleksi yang telah mengikuti diklat, laporannya disimpan di sini. Untuk koleksi 500 adalah ilmu-ilmu murni. Untuk koleksi 600 adalah ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Di sini terdapat kekhususannya di sini, yaitu buku-bukunya terkait dengan kedispertiman seperti studi kelayakan proyek dan pengetahuan bahan beton. Rak golongan 600 ini terdapat 2 rak, sama yang di sini. Selanjutnya adalah rak golongan 700. Ini adalah olahraga, hiburan, kesenian, dan hobi. Di sini terdapat buku arsitektur.
koleksi buku arsitektur lengkap di sini. Untuk koleksi golongan 800 adalah kesusastraan. Nah, di sini terdapat novel-novel, termasuk novel bestseller juga ada. Untuk golongan 900 adalah sejarah dan geografi. Ini tentang sejarah Indonesia, sejarah dunia juga ada. Tentang geografi di Indonesia juga geografi di dunia. Nah, untuk komputernya terdapat 2 unit, pustakawannya 1 dan untuk pengelola perpustakaannya 1. Silakan kalau ada yang diperlukan untuk menjadi bahan referensi adik. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, saya ingin menanyakan pengembangan perpustakaan di sini. Oh, baik, Ibu akan jelaskan. Mari kita duduk. Baik. Pengembangan koleksi perpustakaan. Pustakawan berperan penting dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Pustakawan perlu mengetahui kebutuhan informasi pemustaka yang dilayaninya. Nah, untuk pengembangan koleksi perpustakaan seperti ini, Kepala Dinas telah mengeluarkan nota dinas setiap awal tahun setiap pegawai untuk menghibahkan buku ke perpustakaan. Jumlah hibah bukunya itu dilihat dari jabatan masing-masing. Misalnya untuk Kepala Dinas 10 eksemplar, untuk pejabat administrator 8 eksemplar, untuk pejabat fungsional ahli media juga 8 eksemplar, untuk pejabat fungsional ahli muda 6 eksemplar, pejabat fungsional ahli pertama 5 eksemplar, dan untuk PNS pelaksana sebanyak 3 eksemplar, sedangkan untuk non-PNS minimal 2 eksemplar. Nah, program itu sudah berlanjut sekitar 3 tahun. Jadi koleksi perpustakaan khusus itu sudah lumayan padat raknya melalui program hibah buku itu. Sekarang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia diperlukan dapat dilakukan melalui pendidikan studi lanjut, pelatihan, magang, mutasi, promosi, coaching, maupun workshop atau lokakarya. Sekarang layanan pengembangan kepustakawanan. Layanan pengembangan kepustakawan dapat berupa konsultasi, pembinaan, magang, praktek kerja lapangan, dan bimbingan teknis. Kepustakawan selalu dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan pustakawan, seperti tugas, peran, dan tanggung jawab. Proses ini melibatkan berbagai aspek teknologi, manajemen, dan kebutuhan pemustakaan. Pengembangan layanan. Perpustakaan dapat meningkatkan layanan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang seperti sistem manajemen perpustakaan berbasis cloud, katalog online, dan perpustakaan digital. Di kami untuk pengolahan buku sudah memakai secara online dari Perpusnas, yaitu untuk membuat katalog online, juga public studio online. Pengembangan program literasi. Perpustakaan dapat mengembangkan program literasi informasi. Nah, di sini di perpustakaan Puskesmas Terbing terdapat program yang namanya IHP Pro 30 Esensi Buku. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin selama 30 menit dari jam 8 sampai 8.30. Jadi semua pegawai mendapat giliran untuk meresensi buku, dan hasil resensi buku itu dibuat PPT kemudian dipaparkan kembali ke semua pegawai melalui aplikasi Zoom.
Itu manfaatnya cukup besar karena untuk menambah wawasan dan pengetahuan semua pegawai. Demikian yang dapat Ibu sampaikan terkait pengembangan perpustakaan distrik ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh minta waktunya sebentar? Perkenalkan, nama Ibu Rahayati. Kedatangan saya menemui adik-adik untuk memberikan penyuluhan terkait anti korupsi. Penyuluhan anti korupsi merupakan salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi. Penyuluhan ini juga menjadi wadah untuk keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Tujuan diadakan kegiatan penyuluhan anti korupsi adalah membangun sistem integritas, meningkatkan kesadaran masyarakat anti korupsi, dan menggerakkan masyarakat untuk saling meningkatkan dan mengkampanyekan anti korupsi. Mungkin ada yang tahu apa artinya korupsi? Korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Beberapa jenis korupsi lainnya, diantaranya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Faktor-faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari pribadi. Misalnya, aspek perilaku individu meliputi sifat tamak, rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Aspek ekonomi merupakan kondisi yang terjadi akibat pendapatan yang kurang mencukupi. Korupsi juga bisa terjadi di perpustakaan, misalnya dalam hal pengadaan barang jasa untuk perpustakaan. Misalnya juga perusahaan atau kontraktor menyediakan barang berkualitas rendah bahkan fiktif, juga pemalsuan buku. Nah, itu termasuk dalam korupsi yang terjadi dalam perpustakaan. Nah, terkait literasi anti korupsi juga ini jadi ibaratnya nyambung dengan perpustakaan, jadi memberikan paparan penjelasan informasi tentang anti korupsi. Istilahnya literasi anti korupsi. Ya, salah satu upaya ya seperti tadi mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi. Pemahaman atau informasi ini juga menjadi wadah untuk keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, tujuan diadakan kegiatan penyuluhan literasi ini adalah membangun sistem integritas, meningkatkan kesadaran masyarakat anti korupsi, dan menggerakkan masyarakat untuk saling mengingatkan dan mengkampanyekan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting, bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat, terutama generasi muda seperti adik-adik, mengenal apa itu korupsi, bagaimana praktik tersebut terjadi, serta dampak buruknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Anti korupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Langkah-langkah anti korupsi: memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, pendidikan anti korupsi, peningkatan kesejahteraan pegawai publik, membangun sistem pengawasan yang kuat, dan penggunaan digital teknologi. Dampak masif korupsi. Korupsi memiliki banyak dampak negatif, diantaranya korupsi dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, korupsi dapat menyebabkan pertumbuhan negara melambat, korupsi dapat menyebabkan investasi menurun, korupsi dapat menyebabkan kemiskinan meningkat, korupsi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat, korupsi dapat menyebabkan tingkat kebahagiaan masyarakat menurun. Korupsi juga dapat menyebabkan pelayanan publik tidak membaik. Nah, itulah dampak-dampak korupsi yang
sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. Begitulah yang dapat Ibu sampaikan terkait literasi anti korupsi itu. Mudah-mudahan dapat menjadi pemahaman kepada adik-adik sebagai masyarakat Indonesia agar dapat memahami makna dan batasan korupsi sehingga dapat menghindari praktik yang melanggar aturan. Ya, sama-sama.